akan persatuan salah satu ada yang perwakilan CCTV Pak. Loh, kalau itu jelas saya menolak dan menyayangkan pembisik Mbak Puan. Sehingga mestinya harus memahami bahwa PDI Perjuangan ini perolehan suaranya hanya 18%. Nah, sehingga kan Pak Jokowi ini kan calon dari PDI Perjuangan. Mestinya calon wakil presidennya juga tidak boleh dari PDI Perjuangan, mesti harus dari partai koalisi atau dari luar pun tidak persoalan, yang penting koalisi itu menyetujui. Nah, sehingga munculnya pencalonan Mbak Puan jadi Wapres ini kalau tidak ada pembisiknya, itu yang harus dipotong pembisik-pembisik yang nggak baik itu. Kemarin ada pembicaraan waktu dengan Pak Jokowi lah. Ya ada dong. Wah ya. Yang juga termasuk mundurnya Pak. Oh enggak, kalau itu ada hal yang lain. Jadi mestinya teman-teman menanyakan itu ora perlu. Wong aku arep ngeterkene ngono bar deklarasi kok. Mungkin Pak Rudi, kalau seandainya Mbak Puan sendiri dicapreskan, itu tanggapan Pak Rudi gimana? Soal kapasitas Mbak Puan sendiri, Pak. Gimana? Kalau tetap dicalonkan, kapasitas Mbak Puan sendiri menurut Pak Rudi kayak apa sih? Kalau tetap dicalonkan, saya jamin tidak. Soalnya kenapa? Apa ada upaya ke sana Pak, lobby agar tidak dicalonkan? Ya lah, bukannya kalau saya sudah bicara menolak, tentunya ya enggak usah lah Mbak Puan jadi Wapres. Jadi ketua DPP dulu saja. Ketua DPP loh, ketua umum loh ya. Iya. Berarti misalkan cawapresnya tetap Mbak Puan, itu kemungkinan PDI justru akan kalah. Ya kalau kita mimpi punya pengen presiden, ya jangan Mbak Puan jadi Wapres. Blunder ya Pak. Bisa kalah mungkin. Alternatif lainnya mungkin Pak. Ya alternatif lainnya ya dari partai lain. Tergantung Pak Jokowi yang mau menentukan. Apakah dari militer? Ya Indonesia itu adanya sipil dan militer dan Polri kok. Makanya kan Pak Jokowi dari sipil. Maksudnya apakah saya pikir kita tidak perlu bicara sipil militer, namun bicaranya seperti Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara punya hak untuk dicalonkan dan mencalonkan menjadi presiden. Nah, kan tidak di situ ada harus profesor, doktor, kan tidak ada. Nah, itu mengacu pada undang-undang saja. Pak, tapi kesan kemarin waktu Pak Jokowi membicarakan terkait serius. Puan menjadi Wapres itu bagaimana? Kapan, di mana? Waktu di loji itu. Oh, enggak membicarakan itu kok ya. Yang namanya sahabat mestinya kan sebagai kepompong untuk kunjungan ke Jawa Tengah ini mampir ke Loji Gandrung. Kalau itu direncanakan ya mesti tak siapke masa toh. Karena tidak disiapkan, malam hari telepon saya ada yang mau mampir, ya oke. Ada persoalan apa dan sebagainya kan kemarin baru. Ya saya hanya memberi masukan pada beliau saja sebelum deklarasi Capres dan Cawapres, bangun komitmen dulu. Komitmennya seperti yang kemarin yang saya sampaikan. Satu, hakikat pemimpin itu adalah pelayan. Kalau sudah mau, pasti ada kemampuan untuk melayani. Lantas yang kedua, pesan saya tidak perlu rebutan jabatan, rebutan pekerjaan, apalagi rebutan duit. Kalau sudah komitmen melayani itu nggak akan mikir itu. Sehingga yang ada adalah bagaimana berpikir, bertindak untuk menjadikan rakyat Indonesia menjadi rakyat yang sejahtera lahir dan batin. Itu yang penting. Jabarkan sendiri lahir batinnya seperti apa. Nah, itu kan itu yang mari kami sampaikan seperti ya minta pertimbangan-pertimbangan banyak tentang Wapres, namun kan semua tergantung Pak Jokowi. Tapi sempat menyinggung nama Puan, Pak. Siapa? Sempat menyinggung nama Puan. Sudah masuk dalam kategori
Radar pencarian. Nggak ada. Pak Ada Rusdi, upaya ke DPP Pak nanti mengumpulkan semua ketua DPC Untuk menolak Mbak Puan itu. Nggih. Ora sah, ini korbannya aku wae. Deklarasi. berarti Pak Rusdi siap disanksi nanti kalau Oh siap. Apa untuk alasan ini Pak Rusdi mundur dari Nggih. DPC juga Pak? Ya? Untuk alasan Mengundurkan menolak Mbak diri. Puan mundur dari DPC. Nah, silakan penjenengan yang menilai. Ada kaitannya seperti itu, guys? Ya? Ada kaitannya Oh, seperti itu. enggak. Lain. Banyak masalahnya. Berseberangan, Pak. Ya? Salah satunya Iya. kemarin kecewa tidak bisa. Nah, bisa jadi gitu loh. Itu loh. Nah, Bisa itu. jadi seperti itu, nggih. Wah, iya. Oke Pak Rusdi. Itu. Nggih. Jadi itu yang saya sampaikan. pembahasan cawapres ini masih ala Pak ya di DPP ini? Ya, saran saya last minute. Kapan, Pak, terakhir, Pak, kira? Ya, last minute ya, Bu. Yang punya hak kan sana. Oh, aku kelasnya guru RTW kok ya. tapi kan Pak Rusdi punya kedekatan Emosional. Ya, dekatan emosional itu memang kita bangun terus. Memang tidak perlu harus diperlihatkan di permukaan. Namun yang paling penting bagaimana upaya organisasi partai politik ini memahami bahwa politik itu adalah seni untuk mengelola aspirasi rakyat, ya kan? Partai politik itu alat perjuangan. Lah kalau aspirasi rakyatnya Mbak Puan ojo dadi wapres, ya sudah. PDI Perjuangan alat berjuang ini cari wapres di luar PDI Perjuangan. Wong presiden itu kok PDI Perjuangan. Jadi keserakahan itu tidak penting. itu mewakili suara DPC di Solo ya Pak? Siapa? Yang penolakan Oh, saya pribadi. Pribadi efek jadi jadwal. Masih diperhitungkan, Pak. sikap resmi Pak DPC. Lah, sikap resmi pion. Lah yang ada tapi Gadi Rudatmo ketua DPC yang merencanakan mundur Mundur. ini. Iya. Nah, nek Rudi yo identik karo PDI Perjuangan dah. Masa aku partai liyo kan. Kalau kader Solo sendiri solid Ya? setuju semua apa enggak? Lah nanti ditanya, katanya tanya sendiri kok ndak rakyat aku sing anu, sing apa? Sing Ngomong-ngomong, Pak. ngandani. Pak, kalau Pak Rusdi mundur katanya kan teman-teman dari Ah, DPC juga ikut mundur. Gimana itu, Pak, tanggapannya? Ya, kita lihat dulu. Jadi persoalan kemunduran saya ini sangat banyak yang menjadi alasan. Salah satunya yang kemarin saya sampaikan. Yang kedua, kami ingin PDI Perjuangan di DPC Solo ini kondisinya kondusif. Sehingga kalau kesulitan ini terbangun terus, siapapun tidak akan bisa mencapai. Tujuan Persilahkan Pak. Hah? Persilahkan jika Siapa? pengurus DPC yang lain ikut mundur dengan Bapak. Mengikuti langkah Pak Rudi. Hak masing-masing.